Perkenalkan, nama saya Daryono, umur 60 tahun. Saya datang di Jakarta tahun 70, kemudian tahun 76 saya punya Riok Ponorogo, dinamakan Ngesti Sukobudoyo. Kemudian tahun 85 saya punya cabang sekarang di Lenteng Agung, Sardulo Seto. Kemudian tahun 95 saya pergi ke Amerika 3 tahun melatih Riok Ponorogo. Kemudian saya mendirikan di Los Angeles, dinamakan Singo Budoyo. Kemudian tahun 98 saya kembali ke Jakarta. Saya mendirikan Riok lagi di Jatinegara, dinamakan Singo Manggolo Yudo. Kemudian tahun 2000 saya mendirikan lagi di Bekasi, dinamakan Singo Joyo Diningrat. Tahun 2001 saya mendirikan Riok Ponorogo Singo Taruno Adiguna yang sekarang ya ini, kemudian saya serahkan kepada anak-anak saya. Jadi saya sekarang hanya selaku penasehat saja. Kemudian riwayat Riok Ponorogo ini, saya mempunyai paguyuban namanya Paguyuban Riok Ponorogo Sejabodetabek. Salah satunya saya adalah penasihatnya. Make up itu adalah Jadil dan Warok. Itu dengan namanya wok, itu jenggotan itu para warok. Kemudian pakai alis, pakai merah-merah itu supaya seram. Nah, Jadil karena perempuan, terus di make up laki-laki itu disesuaikan seperti laki-laki make upnya. Jadi di situ ada alis ditebalkan dan sebagainya, itu biar kelihatan laki-laki padahal aslinya perempuan. Kalau yang jadilan itu adalah ikat kepala yang masih lembaran kain diikatkan. Perbedaannya dengan blangkon, ke blangkon nah blangkon sudah jadi. Biasanya blangkon itu yang pakai adalah para warok dan warok tua. Tata busana jadilan, ke atas itu ada kain yang biasanya dipakai dengan ada putihnya. Kemudian ada di situ namanya sabuk centing, sabuk efek, kemudian baju putih, serimpang bermotif, gulonter, dan ikat kepala dan cakep itu yang di tangan. Itulah tata busana jadilan. Zaman dulu prajuritnya itu adalah karena jarak jauh naik kuda, pakai baju putih, pakai serimpang itu pertanda prajurit. Kemudian celana di bawah dengkul, kemudian pakai sabuk efek dan centing itu dengan sampur, itu adalah pelengkap dari tata busana jadilan. Nah, untuk tata busana dada merak atau barungan ini adalah dari atas, yaitu
burung merak dengan berpakaian ikat kepala hitam dengan baju serimpang merah, kemudian dengan sabuk putih dan celana imbyong. Itulah ciri khas daripada namanya pembarong, yaitu yang bawa barungan. Nah, riwayatnya di Alas Roban itu kenapa burung merak di kepala singa itu, memang singa barong itu senang dengan keindahan burung merak. Kemudian burung merak itu hinggap di singa barong, kemudian sambil nyari kutunya singa barong. Si burung itu senang dan sering mencari kutunya singa barong, makanya selalu di kepala macan atau singa barong. Itulah riwayatnya kenapa barongan itu selalu ada burung meraknya, karena itu riwayatnya singa barong itu senang dengan burung merak, kemudian selalu hinggap di kepalanya sambil mencari kutunya. Nah, gendang itu adalah pimpinan daripada musik. Jadi untuk mengikuti tarian apa saja itu yang buat patokan adalah gendang. Jadi itu pimpinannya musik. Terus di situ ada trompet. Trompet itu sebetulnya pertanda mengajak perang. Dengan adanya gendang ditabuh, trompet ditabuh, itulah komandonya gendang, akhirnya yang lain ikut semua. Kemudian dengan komando gendang tadi, semua akhirnya bisa untuk mengiringi tari-tari apa saja. Dangdut bisa, apa aja bisa. Itu dengan perkembangan zaman. Itulah riwayat musik Riok Ponorogo. Pakaian Sri Klono Siwandono karena raja, memang ya harus lengkap dengan berpakaian kerajaan. Contoh, namanya di sini tuh cakep, kelat bau, gulonter, serempang, kemudian ubet, bebet. Suatu keharusan pakaian kebesaran sang raja. Pakai topeng ada makutonya. Kenapa Warok itu berpakaian hitam-hitam seperti saya ini, ya? Jadi celana hitam, baju hitam dengan kaos belang itu memang khas daripada pakaian prajurit Warok Ponorogo. Kemudian kenapa ada kolornya? Itu karena itu senjata. Kolor yang pakai besar itu adalah senjata Warok Ponorogo, yaitu kolor sakti. Kesaktian kolor ini memang untuk berperang. Kenapa pakai ikat kepala hitam itu dengan ada mondolannya, itu pertanda bahwa itu orang berilmu. Orang berilmu itu berarti Warok Ponorogo itu orang berilmu, makanya Warok itu jadi orang sakti. Kemudian pakaian hitam itu biar memang gagah, namanya prajurit.
sekarang namanya Dadak Merak, yaitu Singobarong. Itu riwayatnya satu badan bernyawa dua, yaitu antara singa dan burung merak. Itu riwayat Singobarong atau Dadak Merak. Kemudian kenapa bisa jadi pasukannya Klono Sewandana atau Raja Bantarangin? Karena takluk waktu mau melamar ke Kediri. Makanya taklukan ini jadi prajuritnya Sri Klono Sewandana. Nah, setelah itu Singobarong itu adalah pasukan yang paling disegani dari negara manapun karena saktinya. Kemudian terjadi di situ namanya Riok Ponorogo dengan dilengkapi Dadak Merak atau Singobarong ini.